Gedung Nusantara I, Senayan, dipenuhi ketegangan sejak pagi. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Sidang Nasional Reformasi Pemerintahan disiarkan langsung ke publik tanpa sensor. Semua mata tertuju pada satu nama yang diprediksi akan jadi pusat badai hari itu, Gibran Rakabuming Raka. Sejak diumumkan bahwa Gibran akan berbicara di forum tertinggi itu, rumor panas mulai bergulir. Namun yang tak disangka, serangan pertama justru datang dari arah yang mengejutkan, Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta, dan sosok yang dikenal lihai dalam permainan politik. Pukul 9.47 WIB, Pramono naik ke podium. Raut wajahnya serius, suara tenang namun menusuk. Kita harus jujur, reformasi tidak akan pernah berhasil bila kita melestarikan nepotisme dalam bentuk baru. Dan hari ini, saya merasa perlu mengingatkan bahwa anak muda yang tumbuh bukan karena meritokrasi, tapi karena garis keturunan, adalah ancaman bagi masa depan demokrasi kita. Ucapan itu langsung menyentak suasana. Beberapa politisi saling melirik. Bahkan beberapa anggota fraksi oposisi yang semula tampak bersikap netral, terlihat mengangguk diam-diam. Namun Pramono tidak berhenti di situ. Ia melanjutkan dengan menyinggung kebijakan Gibran saat menjadi wali kota Solo yang menurutnya sering meniru program pusat tanpa inovasi. Ia juga menyinggung soal gaya komunikasi Gibran yang cenderung terlalu ringkas untuk isu negara. Pernyataan ini bukan sekadar kritik. Ini tudingan politik berskala nasional. Dan karena disiarkan langsung ke TV publik, dampaknya pun langsung viral. Potongan video Pramono menyebut nepotisme baru tersebar cepat di media sosial. Kata Gibran langsung menduduki trending nomor 1 di X, Twitter. Di luar gedung, para demonstran yang semula membela gerakan reformasi terbelah. Sebagian mulai membawa poster bertuliskan, "Hancurkan dinasti." Sementara sebagian lain masih bertahan dengan spanduk Pemuda Harapan Bangsa. Di dalam ruang sidang, Gibran hanya menunduk sedikit. Ia tidak mencatat, tidak menunjuk balik, tidak bereaksi. Tapi kameramen TVRI Nasional sempat menangkap tatapannya ke arah Pramono yang kembali ke kursinya. Dingin, tajam, namun tetap kalem. Ketegangan belum usai. Ketua Sidang Nasional, dalam suara gemetar yang tertahan, menyampaikan. Selanjutnya, sesi tanggapan dari Bapak Gibran Rakabuming Raka dijadwalkan pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kami harap semua pihak menjaga suasana tetap kondusif. Publik pun menanti, bukan sekadar jawaban, tapi apa langkah Gibran berikutnya. Di media sosial, para pendukung mulai resah, para haters mulai bersorak, dan para pengamat mulai bertaruh. Akankah Gibran diam, atau bangkit? Waktu menunjukkan pukul 13.45 waktu Indonesia Barat. 12 menit sebelum giliran Gibran berbicara. Ruang sidang kini sunyi, bukan karena tak ada suara, tetapi karena semua sedang menahan napas. Di luar gedung, para wartawan telah berkumpul, mengepung monitor siaran langsung. Ruang media penuh bisik-bisik, sebagian mengetik cepat, menebak-nebak, akankah Gibran menyerang balik? Atau justru menghindar? Di dalam ruang istirahat yang disediakan bagi para pembicara, Gibran duduk sendiri. Tak banyak staf mendekat. Bahkan ajudan utamanya, Andre, hanya berdiri 2 meter di belakang, memegang map berisi data dan kliping pemberitaan sejak pagi. Sesekali, suara speaker terdengar dari ruang sidang utama. Ketua sidang membacakan ulang agenda siang. Tapi Gibran tampak tak mendengarkan. Ia membuka catatannya sendiri. Capaian Solo 2021-2024. Data pembangunan infrastruktur prioritas. Proyek Jakarta yang mangkrak. Kutipan UU tentang keterbukaan data publik. Namun yang menarik, di bagian paling bawah catatan itu, hanya ada 2 kalimat yang ia tulis sendiri dengan tinta biru. Bukan saatnya membela diri. Ini waktunya menunjukkan siapa sebenarnya yang bekerja. Jangan marah. Bungkam mereka dengan bukti. Andre akhirnya mendekat pelan, membisik, "Mas, waktunya 15 menit. Perlu saya ringkas materinya?" Gibran menggeleng pelan. Enggak. Aku tahu mana yang harus disampaikan, mana yang harus disimpan. Andre mengangguk. Ia tahu betul, Gibran bukan politisi konvensional. Ia bukan orator meledak-ledak seperti ayahnya dulu. Tapi justru karena itu, karena dinginnya, diamnya, dan pilihannya bicara hanya di waktu krusial, ia berbahaya. Sementara itu, di kursi VIP sidang, wajah-wajah penting tampak gelisah. Wakil Presiden duduk tanpa banyak bicara.
Menteri Dalam Negeri terlihat memainkan pulpen. Bahkan Pramono Anung, yang sebelumnya garang, kini sesekali melirik jam tangan dan mengetuk-ngetukkan jari ke meja. Ketika jam dinding menunjukkan pukul 14 tepat, bel panggil terdengar 3 kali. Ketua sidang bangkit, suara lantangnya kembali terdengar. Kami persilakan peserta sidang, Bapak Gibran Rakabuming Raka, untuk menyampaikan pandangan dan tanggapannya. Langkah Gibran menyusuri karpet merah menuju podium terasa lambat, tetapi penuh bobot. Para jurnalis yang menonton dari ruang media mulai menekan tombol rekam. Di X, Twitter, tagar sidang penentu nasib naik ke peringkat 2 nasional. Ketika Gibran berdiri di depan mikrofon, ruangan hening total. Bahkan suara batuk pun lenyap. Di belakang layar, Pramono menoleh, matanya menajam. Semua orang tahu, ini bukan lagi soal klarifikasi. Ini soal panggung. Dan Gibran? Ia memandang sejenak ke seluruh ruangan, lalu mengangkat satu lembar kertas di tangannya. Senyum tipis muncul di wajahnya. Dan ia mulai berbicara. Saya tidak datang untuk membela nama. Saya datang untuk mempertanggungjawabkan kerja saya, dan mengingatkan kita semua bahwa rakyat menilai bukan dari siapa ayah kita, tapi dari apa yang kita selesaikan. Mereka yang melihat Gibran di ruang sidang siang itu, mungkin mengira ia baru menyusun jawabannya pagi tadi. Tapi kenyataannya, balasan Gibran telah disiapkan jauh sebelum Pramono membuka mulut. Pemerintahan dimulai, Gibran sudah mencium aroma jebakan politik. Ia tahu, sebagai wakil presiden muda terpilih, banyak pihak belum siap menerimanya. Apalagi ia mewakili wajah baru dalam sistem yang selama ini dikendalikan tokoh-tokoh lama. Pramono Anung bukan musuh sembarangan. Ia cerdas, senior, dan memiliki jaringan kuat di pemerintahan. Namun itulah yang membuat Gibran menolak menyusun balasan secara spontan. Ia memilih berstrategi secara senyap, rapi, dan presisi. Langkah pertama, data dan bukti. Di balik layar, Gibran membentuk tim kecil. Hanya 5 orang yang terlibat. Mereka bekerja dari ruang diskret di Solo, bukan Jakarta, untuk menghindari mata-mata politik. Selama 10 hari penuh, tim ini menggali data audit dari BPK, laporan pembangunan DKI dari Kemendagri, serta artikel-artikel lama yang nyaris dilupakan. Mereka menemukan beberapa hal yang mengejutkan. Proyek stadion internasional di Jakarta yang menelan anggaran triliunan, namun hingga kini masih mangkrak. Temuan audit atas penunjukan vendor tertentu yang tidak melalui tender terbuka. Fakta bahwa program Smart City Jakarta ternyata sebagian besar masih mengandalkan teknologi lama yang dikembangkan dari era gubernur sebelumnya. Gibran tidak berniat menjatuhkan Pramono dengan fitnah. Tapi ia paham, hanya data dan fakta yang bisa membungkam narasi politik lama. Langkah kedua, cermin dan perbandingan. Gibran tahu, menyerang langsung bisa menjadi bumerang. Maka ia memilih pendekatan perbandingan. Ia menyusun narasi tentang keberhasilannya di Solo. Peningkatan UMKM lokal dengan platform digital yang kini ditiru kota lain. Pengembangan trotoar ramah disabilitas yang diakui sebagai terbaik di Jawa Tengah. Transformasi birokrasi tanpa PHK besar-besaran, namun lebih efisien. Namun, yang membuat strategi ini unik adalah cara ia menyandingkan keberhasilan itu dengan proyek sejenis di Jakarta, yang belum selesai, penuh masalah, atau bahkan mandat. Bukan menjelekkan, tapi membuat publik berpikir, kalau bisa di Solo, kenapa gagal di Jakarta? Langkah ketiga, psikologi panggung. Gibran juga mengatur ritme emosi dan retorika. Ia tahu, ia tak akan menang dengan berteriak. Maka ia berlatih cara bicara yang tenang, lambat, dan terstruktur. Ia menyusun kalimat pembuka yang netral, tetapi menyengat. Ia melatih jeda. Ia memilih kata seperti data, audit, kontrak, dan laporan publik untuk memperkuat posisi tanpa emosi. Ia juga menyiapkan ironi. Salah satu yang nanti akan ia lontarkan. Kalau saya disebut hanya meniru program pusat, saya ingin tahu, sejak kapan konsistensi menjadi hal yang salah? Langkah keempat, kejutan terakhir. Gibran juga memegang satu kartu as, sebuah dokumen tidak dipublikasikan yang menunjukkan bahwa salah satu proyek transportasi di Jakarta ternyata masih bermasalah secara izin lahan, meski sudah diklaim selesai. Dokumen itu berasal dari laporan Kementerian Teknis, dan Gibran memutuskan untuk tidak langsung menyebutnya di awal pidato, melainkan hanya jika situasi memanas. Ia paham, dalam politik, yang terakhir diucapkan, itulah yang paling diingat. Kesiapan mental,
melawan tanpa membenci. Gibran tidak datang untuk membalas dendam. Ia datang untuk membuktikan bahwa anak muda bisa berdiri setara, tanpa perlu menyikut, menjilat, atau mencaci. Kepada tim kecilnya, sehari sebelum sidang, ia berkata, "Kita tidak sedang membalas. Kita sedang menulis ulang cara orang bicara di podium kekuasaan. Kalau kita bisa menang tanpa membentak, itu kemenangan yang jauh lebih besar." Dan ketika ia berdiri di podium siang itu, dengan hanya membawa beberapa lembar kertas dan sorot mata tajam, publik tak tahu, semua sudah disiapkan. Diam-diam. Tanpa satupun yang bocor ke media. Yang mereka tahu. Seorang pemuda berdiri menghadapi raksasa politik. Tapi yang tak mereka sadari. Pemuda ini membawa badai dalam tenangnya. Saat Gibran melangkah ke podium, waktu seperti melambat. Sorotan kamera, mata publik, dan atmosfer ruang sidang yang semula riuh, kini berubah sunyi. Bukan karena tidak ada suara, melainkan karena semua sedang menunggu sesuatu yang lebih besar dari sekadar klarifikasi. Gibran berdiri tegak, satu tangan memegang beberapa lembar kertas, tangan lain menyentuh ujung meja. Ia tak membuka dengan salam panjang atau basa-basi. Tapi justru dengan sebuah kalimat yang langsung menusuk pusat perdebatan. Saya tidak datang untuk membela nama. Saya datang untuk mempertanggungjawabkan kerja saya. Detik itu juga, suasana berubah. Para politisi yang sebelumnya tersenyum sinis mulai mencatat. Ketua sidang bersandar lebih dalam ke kursinya. Bahkan Pramono Anung yang duduk 3 baris di belakang podium, memutar tubuh sedikit, mencoba menyimak lebih dekat. Membuka dengan fakta, bukan perasaan. Gibran langsung menyajikan data. Ia buka layar besar yang telah disiapkan, memperlihatkan grafik peningkatan UMKM di Solo selama 3 tahun terakhir. Dilanjutkan dengan tingkat kepuasan publik atas layanan publik kota tersebut, dibanding dengan kota metropolitan yang disebut paling siap digital, merujuk pada Jakarta, tanpa harus menyebutnya langsung. Kami tidak punya anggaran sebesar ibu kota. Tapi kami punya akuntabilitas. Dan kadang, itu yang paling mahal. Ia bicara tenang, tanpa naik suara. Tapi setiap jeda yang ia buat, terasa seperti palu yang menghantam meja pengadilan. Gibran tahu, di zaman gaduh ini, justru ketenangan adalah senjata. Membalik narasi, meniru, atau menguatkan. Menanggapi tudingan bahwa ia hanya meniru program pusat, Gibran menyampaikan narasi penuh kejutan. Kalau saya disebut meniru program pusat, izinkan saya mengucapkan terima kasih. Artinya, kebijakan presiden kita berhasil, dan saya memilih tidak reinvent the wheel, karena rakyat butuh solusi, bukan inovasi yang hanya bagus di presentasi. Sontak, beberapa anggota fraksi menunduk sambil tersenyum. Sebagian lain mencatat cepat. Komentar itu, meski terdengar ringan, adalah pukulan keras ke arah gaya kepemimpinan yang terlalu fokus pada branding tanpa hasil nyata. Sindir halus, tajam tanpa menyebut nama. Gibran tidak menyebut nama Pramono secara langsung. Tapi ia menyajikan perbandingan antara proyek-proyek infrastruktur di Solo yang diselesaikan dengan tepat waktu dan anggaran, dengan proyek besar yang butuh 3 kali revisi anggaran dan 2 kali pergantian vendor. Kalau proyek stadion di kota saya bisa rampung dalam waktu 14 bulan, dengan transparansi anggaran, maka saya percaya kota lain yang lebih besar seharusnya bisa lebih cepat. Kecuali ada yang tidak bekerja, atau tidak ingin disorot. 3 detik hening. Lalu suara kecil kamera klik-klik-klik terdengar jelas. Ruangan menahan napas. Tepuk tangan pertama. Ketika Gibran selesai membacakan laporan pencapaian reformasi birokrasi digital yang dibuat tanpa PHK, tanpa demonstrasi ASN, dan tanpa utang proyek, seorang anggota DPR dari Komisi 2, dikenal sebagai tokoh senior, mulai bertepuk tangan. Spontan. Disusul beberapa yang lain. Ketua sidang menghentikan interupsi itu, tapi publik sudah tahu, sesuatu sedang berubah. Puncak retorika, elegan, tapi mengguncang. Di akhir pidatonya, Gibran menutup dengan kalimat yang disiapkan matang-matang. Saya muda, dan saya akan terus belajar. Tapi jangan ukur kerja kami dengan umur. Ukurlah dengan hasil. Kalau politik lama suka bicara masa lalu, izinkan saya bicara tentang hari ini dan masa depan. Kamera langsung menyorot wajah Pramono. Diam. Tegang. Tak satu kata pun keluar. Ia duduk kaku. Hanya matanya yang berkedip cepat, seolah menahan sesuatu yang tak ingin meledak. Akhir sesi, skor berbalik.
Ketua sidang menutup sesi dengan nada berbeda. Terima kasih, Mas Gibran. Sungguh, ini salah satu tanggapan terstruktur dan elegan yang layak dicontoh. Saat Gibran kembali ke kursinya, seluruh sidang tetap dalam diam. Tidak ada tepuk tangan, karena tidak ada yang tahu, harus kagum, atau khawatir. Namun di luar gedung, media sudah mengambil sikap. Headline situs berita muncul nyaris bersamaan. Koran, Gibran balikan serangan, politik lama terdiam. Koran, Gibran tak menyerang, tapi mengubur dengan data. Koran, skakmat di sidang nasional, pemimpin muda ambil alih panggung. Hari itu, panggung milik Gibran. Dan seluruh negeri menyaksikan, dengan mata terbuka lebar. Ruang sidang belum sepenuhnya pulih dari efek pidato Gibran. Beberapa anggota dewan masih menunduk memandangi catatan mereka, sementara sebagian lain diam, terjebak dalam pikirannya sendiri. Tapi Gibran belum selesai. Setelah pidato utama, ia diberi hak untuk menyampaikan satu sesi tambahan dalam bentuk tanggapan klarifikasi lanjutan. Sebuah hak prosedural yang biasanya hanya digunakan untuk meluruskan hal teknis. Tapi hari itu, Gibran menjadikan sesi ini sebagai senjata penentu. Ia kembali berdiri, kali ini tanpa kertas di tangan. Ia hanya membawa satu benda kecil, sebuah map bening berisi fotokopi dokumen resmi. Izinkan saya, Ketua Sidang, untuk menanggapi satu hal terakhir, karena ini bukan soal saya, bukan soal perasaan, tapi soal kejujuran kepada rakyat. Semua mata kembali tertuju padanya. Kamera-kamera televisi nasional menyorot lebih dekat. Membuka rahasia proyek ibu kota. Gibran mulai memaparkan sesuatu yang membuat banyak kepala di ruang sidang terangkat kaget. Ia menyebut satu proyek besar di Jakarta, pembangunan stadion multiguna internasional, yang anggarannya mencapai 3,2 triliun rupiah. Proyek ini sempat dijadikan simbol keberhasilan kepemimpinan, bahkan diklaim selesai 85%. Tapi saya memiliki dokumen laporan dari BPK yang mencatat adanya penyimpangan dalam pemilihan mitra kerja, dan hingga bulan lalu, stadion itu belum bisa digunakan. Ia mengangkat dokumen dan menunjukkannya ke layar, salinan hasil audit internal dari BPK semester lalu, yang menyebut secara gamblang, perubahan kontrak vendor tanpa persetujuan komite teknis, dan penundaan pengadaan sistem pengamanan karena konflik internal. Beberapa orang mulai berbisik. Wajah Pramono yang sebelumnya tenang, kini berubah. Ia menyandarkan punggungnya ke kursi, memutar lehernya, dan mengerutkan dahi. Seolah tak menyangka bahwa kartu truf miliknya justru dibalas dengan bom waktu. Serangan dengan senyum. Yang membuat semuanya terasa lebih membakar adalah cara Gibran menyampaikannya. Ia tetap tenang. Senyum kecil menghiasi wajahnya. Bukan senyum sombong, tapi seperti seseorang yang tahu bahwa ia tidak harus marah untuk membalas. Saya tidak menyebut nama siapapun. Tapi kalau ada yang merasa, ya mungkin karena merasa. Ledakan tawa kecil terdengar dari sudut ruangan. Namun segera ditenangkan oleh ketua sidang. Gibran tak bergeming. Ia menutup dokumen, dan menyampaikan kalimat yang seperti menuliskan garis akhir dari semua narasi. Pemimpin diuji bukan ketika dipuji, tapi saat dikritik. Dan saya menerima kritik itu. Tapi saya juga punya kewajiban, menunjukkan fakta yang selama ini disembunyikan. Efek domino. Pasca pernyataan itu, 3 hal langsung terjadi. 1. Beberapa anggota dewan langsung meminta salinan dokumen. Salah satu anggota Komisi 11 bahkan mengangkat tangan meminta investigasi lebih lanjut. 2. Media online nasional mengubah headline mereka dalam hitungan menit. Dari yang awalnya netral, kini menjadi Gibran bongkar skandal Stadion Jakarta. 3. Pramono tampak gelisah. Ia membisikkan sesuatu pada stafnya dan keluar dari ruangan lebih cepat dari jadwal. Di luar, publik menelan kejadian ini dengan cepat. Potongan video Gibran mengangkat dokumen BPK menjadi viral di media sosial. Tagar baru pun muncul. Fakta bicara. Data skakmat. Politik elegan Gibran. Panggung tak lagi sama. Hari itu, Gibran tidak hanya bertahan dari serangan. Ia membalik serangan menjadi pembuktian. Bukan dengan emosi, bukan dengan gertakan. Tapi dengan fakta yang tak terbantahkan. Ia tidak menyebut Pramono secara eksplisit. Tapi publik tahu siapa yang tersindir. Dan yang lebih penting, publik mulai melihat, pemuda ini bukan sekadar anak presiden. Ia adalah pemimpin yang tahu kapan bicara, dan apa yang harus dibicarakan. Sore itu, ketika Gibran meninggalkan gedung DPR,
Para jurnalis berusaha mengejarnya dengan pertanyaan. Tapi ia hanya berkata, "Yang harus saya sampaikan sudah saya sampaikan. Sisanya, silakan rakyat menilai." Dan untuk pertama kalinya, banyak pihak yang semula mencibir, mulai diam. Usai Gibran duduk kembali, ruang sidang berubah kaku. Tak ada tepuk tangan, tak ada riuh, bahkan tak ada interupsi dari fraksi yang biasanya gatal bicara. Yang ada hanya keheningan dan ketegangan. Ketua sidang menoleh ke arah kanan, tempat Pramono Anung duduk bersama stafnya. Apakah Bapak Pramono ingin memberikan tanggapan tertulis atau lisan terhadap pernyataan sebelumnya? Pramono mengangguk pelan. Ia berdiri. Tak seperti pagi tadi yang penuh percaya diri, kini langkahnya terlihat berat. Wajahnya masih tenang, tetapi tak ada senyum yang sama. Ia berdiri di podium yang sama, yang beberapa jam lalu ia gunakan untuk menuding Gibran sebagai simbol nepotisme baru. Pramono gagal membalikkan situasi. Pramono memulai dengan nada diplomatis. Saya mengapresiasi semangat adik kita, Mas Gibran. Apa yang tadi disampaikan tentu menjadi bahan refleksi bersama. Namun kata-kata itu terasa hampa. Para anggota sidang menunduk. Beberapa justru tampak membuka ponsel, memantau pemberitaan. Pramono bicara selama 5 menit, mencoba mengalihkan pembahasan ke isu sistemik dan menekankan pentingnya menjaga etika antar generasi. Tapi semuanya terdengar seperti usaha menambal perahu yang sudah karam. Gibran tidak menjawab. Ia hanya menunduk ringan, memainkan ujung pulpennya, tak sekalipun menatap balik ke arah Pramono. Bungkamnya jaringan politik lama. Yang membuat Pramono makin terisolasi bukan hanya data yang dibongkar Gibran, tetapi juga karena tak satu pun tokoh senior lainnya tampil membela. Beberapa partai besar yang sebelumnya berada di orbit politik Pramono memilih diam. Bahkan dari fraksi pendukungnya, hanya ada satu anggota yang mencoba memberikan komentar ringan. Saya rasa kita semua bisa belajar dari sesi hari ini. Semuanya terasa formal, basa-basi. Di balik layar, telepon-telepon mulai berdering. Elit-elit politik mulai mengukur ulang arah angin. Beberapa bahkan meminta staf mereka mencari tahu asal dokumen yang dibawa Gibran, apakah itu asli, dan siapa yang memberinya. Efek psikologis, Gibran tidak terguncang, tapi Pramono. Setelah sesi sidang selesai, Pramono langsung keluar lewat pintu samping, menghindari kerumunan pers. Ia menolak wawancara. Sorot matanya kosong. Beberapa staf menyebut, sepanjang perjalanan ke mobil, ia tak bicara sepatah kata pun. Sementara itu, Gibran berjalan keluar dari Gedung Nusantara lewat jalur utama. Wartawan menunggu. Mikrofon diarahkan. Lampu menyala. Salah satu reporter TV nasional bertanya. Mas Gibran, banyak yang menyebut Anda hari ini menutup era politik lama. Tanggapan Anda? Gibran hanya tersenyum tipis, menjawab. Saya nggak menutup siapa-siapa. Tapi mungkin rakyat sudah waktunya membuka mata. Kata-katanya langsung menjadi kutipan utama di berbagai media. Ketakutan para elit. Di sebuah ruang privat, malam harinya, berlangsung pertemuan darurat beberapa tokoh senior. Mereka menyadari, Gibran bukan hanya ancaman simbolik. Ia bukan anak presiden yang terlalu cepat naik. Ia adalah pion muda yang telah berubah menjadi kuda catur yang bisa melompat melewati batasan sistem. Salah satu mantan menteri bahkan berkata dengan suara berat. Kalau anak ini terus main seperti tadi, dalam 5 tahun, bukan cuma jadi simbol. Dia bisa jadi pusat kekuasaan baru. Pernyataan itu disambut diam. Mereka tahu, serangan frontal selanjutnya hanya akan memperkuat citra Gibran sebagai yang dizalimi tapi tetap elegan. Skakmat yang membalik peta politik. Gibran tak pernah menyebut nama Pramono dalam pidatonya. Tapi publik tahu. Dan yang lebih penting, tokoh-tokoh politik tahu bahwa ia bisa bicara tanpa menyerang langsung, namun tetap mematikan. Dalam dunia politik, itu kemampuan paling berbahaya. Membungkam tanpa mengangkat suara. Menang tanpa membuat lawan bisa melawan balik. Dan hari itu, Gibran melakukannya di siaran langsung nasional. Tanpa retorika berlebihan. Tanpa framing dramatis. Cukup dengan data, strategi, dan ketenangan. Pagi setelah sidang nasional yang mengguncang itu, suasana politik Indonesia tak lagi sama. Media cetak memasang headline besar-besaran. Koran, politik lama terdiam. Gibran bicara data, bukan drama. Koran, Gibran balikan meja sidang.
Fakta lebih tajam dari fitnah. Koran, era baru dimulai. Publik bersorak, elit terdiam. Sementara di media sosial, ribuan warganet membuat cuplikan video 60 detik tentang momen ketika Gibran mengangkat dokumen audit Stadion Jakarta. Potongan itu viral, disertai berbagai narasi, mulai dari pujian, parodi, hingga simpati. Tagar Gibran Skakmat dan data bicara bertahan di trending topik selama lebih dari 36 jam. Gelombang simpati dari generasi muda. Tak disangka, respon paling besar datang dari kalangan anak muda. Para mahasiswa yang biasanya apatis pada politik, justru menjadikan momen sidang itu sebagai bahan diskusi. Di berbagai universitas, potongan pidato Gibran dibahas di forum kelas dan organisasi. Sebuah unggahan viral dari akun TikTok mahasiswa menyatakan, "Kita butuh politisi yang tidak banyak gaya tapi paham angka. Baru kali ini aku lihat politisi yang tenang, tapi bikin ruang sidang gemetar." Video itu ditonton 2,4 juta kali dalam 12 jam. Lembaga Survei Politik Nasional pun merilis polling cepat. Tingkat kepercayaan publik terhadap Gibran naik dari 48% menjadi 71% hanya dalam 3 hari. Sementara itu, Pramono Anung mengalami penurunan kepercayaan 19 poin dalam waktu yang sama. Efek internasional, politik muda disorot dunia. Tak hanya di dalam negeri, media asing juga mulai menyorot Gibran. The Guardian menulis artikel berjudul Indonesia's Young Vice President Devious Old Guard in Televised Showdown. Nikkei Asia menyoroti pidato Gibran sebagai sinyal perubahan arah politik ASEAN. BBC World News bahkan menayangkan cuplikan sesi Gibran dalam program Leaders of the Next Generation. Salah satu komentar dari pakar politik regional menyebut, "Dia tidak meledak, tidak menyalahkan, tidak menyerang. Tapi justru karena itu, dia mengancam." Ancaman bagi sistem tua yang terbiasa berteriak dan memanipulasi opini publik. Getaran di istana dan koalisi. Presiden yang juga ayah Gibran, memilih tidak memberikan komentar publik. Tapi sumber internal istana menyebutkan bahwa beliau bangga, namun khawatir, karena mulai muncul tekanan dari senior partai dan tokoh-tokoh tua. Di balik layar, beberapa ketua partai mulai mengatur ulang strategi. Mereka sadar, posisi Gibran tidak bisa lagi dipandang sebagai sekadar anak presiden. Ia kini adalah figur independen dengan pengaruh publik yang nyata. Beberapa kader muda dari partai-partai berbeda mulai diam-diam mengontak tim Gibran, ingin terlibat, belajar, bahkan berkoalisi dalam gerakan bersih dan rasional. Jalan baru yang terbuka. Di hari keempat pasca sidang, Gibran mengunjungi sebuah sekolah kejuruan di pinggiran kota, tanpa rombongan besar, tanpa protokol berat. Ia berdialog dengan pelajar dan guru, dan dalam sesi tanya-jawab, seorang siswa bertanya polos, "Mas Gibran gak takut dilawan orang-orang lama?" Gibran tersenyum dan menjawab, "Kalau saya takut, saya akan diam waktu diserang. Tapi karena saya percaya pada apa yang saya kerjakan, saya berdiri. Dan semoga kalian juga, nanti, kalau kalian merasa benar, jangan diam." Sontak, ruang aula sekolah itu dipenuhi tepuk tangan. Sidang nasional itu menjadi penanda. Bukan akhir dari konflik politik, melainkan awal dari babak baru, di mana generasi muda tidak hanya menjadi penonton, tapi pemegang kendali. Gibran tidak meminta simpati, tapi ia mendapatkannya. Ia tidak memprovokasi, tapi menginspirasi. Ia tidak menyerang, tapi justru berhasil membungkam, dengan ketenangan, kecerdasan, dan keberanian. Hari itu, Indonesia menyaksikan bukan sekadar seorang pemuda bicara di podium, tapi kebangkitan generasi baru, yang siap menggantikan politik lama dengan cara yang lebih waras. Dan rakyat tahu, sesuatu telah berubah, untuk selamanya.